Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita dimudahkannya untuk melangkahkan kaki ke rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah pada malam hari ini bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita, dan pada saat yang sama bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk beramal soleh, selalu kita gunakan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kalau seandainya waktu tidak kita gunakan untuk berbuat baik, kita khawatir kita justru menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang menimbulkan dosa, dan itu tentu saja akan sangat fatal akibatnya bagi akhirat kita. Harapan kita di akhirat kelak tentu saja timbangan amalan kebaikan kita itu bisa mengalahkan timbangan dosa. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan tidak ada tauladan kita dalam berbagai hal selain daripada beliau, baik dalam perkara-perkara muamalah, apalagi dalam perkara-perkara ibadah. Satu-satunya contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencoba untuk mencari panduan yang lain selain daripada yang beliau ajarkan, pasti kita tidak selamat. Di akhirat kelak kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka selalulah belajar, dalamilah sunnahnya, terapkanlah dalam kehidupan keseharian kita sampai akhir hayat kelak. Mudah-mudahan semua kita mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kaidah-kaidah usul fikih, yang dalam hal ini kita masih berada pada bab al-haqiqatu wal majaz. Kita sudah sampaikan definisinya, apa yang dimaksud dengan lafaz hakiki dan apa pula yang dimaksud dengan lafaz majazi. Dan pada malam hari ini kita akan lanjut kepada pembahasan yang pada poin berikutnya, yaitu apakah ada majaz itu di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Jadi kalau kita mau ingatkan kembali, lafaz hakiki itu lafaz yang digunakan untuk makna yang sebenarnya. Apa yang terucap itulah yang diinginkan, itu hakiki. Tapi lafaz majazi, bahasa-bahasa kiasan yang dalam istilah bahasa Indonesianya itu bahasa metafora. Majaz itu bahasa metafora. Disebutkan sebuah ungkapan, tetapi sesungguhnya bukan lafaz itu yang dimaksud.
Yang dimaksud ada makna lain yang ketemu nanti dengan makna hakiki itu secara bahasa. Seperti orang yang berani disebut sebagai singa. Orang yang terlalu bersemangat ada nanti istilahnya. Berarti itu bahasa-bahasa kiasan. Dan ternyata bahasa kiasan itu penting dalam kehidupan kita. Karena ada di antara hal-hal yang sulit untuk digambarkan secara bahasa hakiki, tapi ketika disebut dengan bahasa majazi, orang langsung terbayang apa yang diinginkan. Atau ada hal-hal dalam kehidupan kita yang barangkali kita malu untuk menyebutkannya secara langsung, lalu diganti bahasanya dengan bahasa kiasan, bahasa majazi. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah lafaz majazi itu dalam Al-Quran? Dikatakan oleh Allah satu ungkapan, ternyata bukan makna hakiki yang dimaksud, tapi makna majazi. Dalam hal ini ada dua pandangan para ulama, antara jumhurul ulama, mayoritas, dengan sebahagian kecil di antara ulama. Sebagian kecil itu seperti Daud Az-Zahiri atau Abu Ishaq Al-Asfaraini, itu di antara mereka-mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran itu tidak ada lafaz majaz, semuanya adalah lafaz hakiki. Tetapi berbeda dengan jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quranul Karim itu sesungguhnya ada lafaz majazi. Kalau seandainya ada di dalam Al-Quran, maka kemungkinan adanya di dalam hadis akan lebih memungkinkan lagi. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, sedangkan hadis adalah ungkapan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan Al-Quran dan hadis di dalamnya kita akan menemukan ada lafaz-lafaz majazi. Apa contohnya? Jumhur mencontohkan pada beberapa ayat seperti kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang ketemu dengan sebuah bangunan yang hampir roboh. Khidir membangunnya. Padahal masyarakat kampung itu tidak mau menjamu mereka karena kebetulan masyarakat kampung itu pelit-pelit semua. Padahal yang dua ini, satu nabi, satu rasul. Cuma mereka tidak tahu barangkali kalau ini adalah nabi dan rasul. Minta makan tidak ada yang mau ngasih. Ketemulah dengan satu bangunan. Untuk menceritakan ketemu bangunan itu dikatakan oleh Allah, fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda faaqama. Maka dia berdua, Musa dan Khidir, wajada fiha jidaran, menemukan pada kampung itu jidar. Jidar itu artinya dinding. Dinding ini adalah dinding rumah yang hampir roboh. Jidaran yuridu ayyang qadda. Dinding yang ingin roboh. Yang punya keinginan biasanya siapa? Makhluk hidup. Dinding itu makhluk hidup apa makhluk mati? Punya keinginan atau tidak? Tetapi dalam ayat ini bahasa Allah, kalam Allah itu menisbatkan yuridu itu kepada benda mati. Dinding yang mau roboh. Berarti dinding itu yang mau. Ini sebenarnya kalau dibawa kepada bahasa kita kurang pas. Maka dulu sering kita temukan bahasa-bahasa begini, rumah ini ingin dijual. Rumah ini ingin dijual. Tapi sekarang saya tengok udah hilang kata inginnya tuh. Rumah ini dijual. Karena mereka menganggap salah kalau disebut ingin dijual. Karena rumah tidak punya keinginan.
Yang punya keinginan adalah makhluk hidup atau pemilik rumah itu. Sehingga tidak lagi ada kata ingin. Kalau dibawa kepada Al-Quranul Karim, sebenarnya tidak salah juga tuh. Berarti menggunakan majaz. Karena dalam ayat ini dikatakan jidaran yuridu ayyang qadda fa aqamah. Ketemulah dia dengan dinding rumah yang ingin atau yang mau roboh. Oleh jumhur ulama, lafaz yuridu itu sesungguhnya adalah bukan untuk makna hakiki, tetapi untuk makna majazi, makna kiasan, karena menyandarkan sesuatu kepada benda mati, padahal benda mati tidak punya keinginan. Ini contoh untuk memperkuat pandangan jumhur ulama bahwa sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada lafaz majazi. Ada lagi di antara ayat yang bagaimana kita tidak boleh angkuh, tidak boleh takabur kepada orang tua kita, tapi kita harus selalu menunjukkan kerendahan dan kehinaan kita di hadapan orang tua kita. Al-Quran membahasakan oleh jumhur ulama ini sesungguhnya adalah lafaz majazi, bukan hakiki. Karena kalau dimaknai dengan hakiki nanti tidak akan bisa, sehingga otomatis akan pindah kepada makna majazi. Bunyi ayatnya wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang jadi fokus contoh di sini adalah kata janahadzulli. Janah itu artinya sayap. Sayap itu biasanya ada pada hewan seperti burung yang bisa terbang. Yang bisa terbang itu nanti akan punya sayap. Kupu-kupu dia punya sayap. Burung elang dia punya sayap. Itu janah. Sekarang digunakan kata janah yang disandingkan dengan kata zulli, di mana artinya dan rendahkanlah sayap kehinaanmu kepada kedua orang tua. Berarti oleh jumhur ulama ini sesungguhnya adalah majaz, bukan hakiki, karena az-zulli itu tidak punya sayap. Tapi kenapa dipakai kata sayap? Karena biasanya orang kalau sudah sombong itu melayang-layang. Kalau orang sudah sombong tuh melayang-layang kemana-mana, dia aja yang paling tinggi. Tidak ada orang lain yang lebih tinggi daripada dia. Sekarang diminta rendahkan sayap tuh, jangan tinggi kali. Apalagi di hadapan orang tua kita. Nah, menggunakan kata janah itu sesungguhnya adalah majaz oleh jumhur ulama. Ini dua contoh yang memperkuat pandangan jumhur al-ulama. Kita kalau lihat hadis dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga akan kita temukan nanti beberapa hal yang di situ bukan diambil makna hakiki. Bukan diambil makna hakiki. Salah satu contohnya di hadapan istri-istri Nabi pernah mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Sibuklah istri ini ngukur-ngukur siapa yang paling panjang tangannya. Karena dia yang paling baik. Tentu mereka ingin jadi yang terbaik kan. Jadi memang kalau istri lebih dari satu, dia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ada saingan dia. Tapi kalau satu aja tidak ada saingan dia, maka berani dia. Sekarang lomba-lomba lah dia mengukur. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi bukanlah panjang tangan yang sebenarnya, tapi siapa di antara mereka yang lebih cepat atau suka untuk memberikan sesuatu, memberikan makanan, suka berbagi. Itu ternyata yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Nabi juga, an-nailu wal furat min anharil jannah. An-nailu wal furat, sungai Nil dan sungai Eufrat, itu yang ada di Irak itu ya, sungai Eufrat itu ya. Sungai Nil dan sungai Eufrat itu adalah di antara
sungai-sungai surga. Di antara sungai-sungai surga. Ada di antara ilmuwan dari Mesir, ketika ia membuka kitab Sahih Bukhari, itu ada dalam Sahih Bukhari. Dibukanya dan terbaca oleh dia hadis tadi. Langsung dia bilang, ini bohong nih katanya. Dia ilmuwan, seorang ilmuwan berasal dari Mesir. Ini bohong nih ya. Semenjak itu tidak mau lagi dia membaca Sahih Bukhari. Karena dikira itu makna hakiki. Sungai Nil adalah di antara sungai-sungai surga. Kalau sungai ada di Mesir. Berarti kalau sungai surga, Nabi mengatakan apa yang ada di surga itu, kenikmatan surga itu, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, tidak terlintas pula oleh hati kita. Jadi kalau seandainya kita pernah melihat satu pemandangan yang paling indah menurut kita, berarti surga akan lebih indah dari itu. Karena surga itu keindahannya tidak terlintas, belum terlintas oleh hati kita, belum terdengar, belum terlihat. Jadi kalau pernah melihat dan takjub kita dengan pemandangan itu, berarti surga akan lebih baik, akan lebih indah daripada itu. Maka yang tadi itu ketika membaca hadis, ini salah, ini bohong nih katanya. Sehingga membenci atau tidak mau dia membaca Sahih Bukhari. Padahal ketika dikatakan seperti itu, berarti bukanlah itu dalam makna hakiki, tapi dalam makna majazi. Ada satu ungkapan hadis, apakah hakiki atau majazi? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku itu ada satu taman dari surga. Raudhah min riyadil jannah. Salah satu dari taman-taman surga. Apakah sepotong raudhah yang ada di Masjid Nabawi itu diturunkan dari surga sana? Kalau dimaknai dalam makna hakiki kan seperti itu. Ataukah itu yang diambil di situ adalah makna majazi? Dalam artian bahwa sesungguhnya raudhah itu satu taman yang kalau kita beribadah di sana bisa menggiring kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti satu di antara taman-taman surga, berarti di dalamnya ada surga, di dalamnya ibadah kita bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti yang lebih kuat dalam persoalan ini adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, bukan apa yang dikatakan oleh sebahagian kecil yang menolak adanya majaz di dalam Al-Quran. Bahkan tadi kita katakan bahwa kadang-kadang diperlukan untuk menggunakan satu kata dikarenakan oleh kalau disebutkan lafaz hakikinya, mungkin kurang baik atau kurang sopan dan lain sebagainya. Coba kalau kita bertamu umpamanya, apa kita bilang kalau kita mau ke toilet? Kita bilang toilet atau kamar kecil atau kamar belakang? Kadang kita tidak menyebutkan langsung WC itu apa? Boleh saya ke kamar kecil? Semua orang paham. Karena memang kamarnya kecil. Jarang pula orang yang buat itu tuh seukuran kamar, pasti kecil. Atau kamar belakang. Kalau langsung disebut mungkin agak apa gitu. Dan ternyata Al-Quran itu juga menggunakan lafaz seperti itu. Au jaa ahadum minkumul ghaid. Dalam ayat tayamum itu, kalau kalian musafir, kalian sakit atau kalian pergi, jaa ahadum minkumul ghaid. Ghaid itu ternyata bahasa yang lebih apa namanya itu lebih indah
ketimbang menyebutkan kotoran atau apa gitu. Jadi digunakan itu lafaz ghaid, di mana ghaid itu maknanya yang diinginkan adalah satu tempat di mana kita di situ bisa qada hajat. Daripada langsung disebutkan kotorannya, maka Allah pilih bahasa yang lain. Nah, ini yang dimaksud tadi, bahwa terkadang dalam bahasa keseharian kita memang sangat diperlukan adanya bahasa-bahasa kiasan, karena di antara makna kadang-kadang malu kita untuk menyebutkan secara langsung, maka diperlukan adanya bahasa kiasan. Oleh karena itu yang paling kuat dalam persoalan ini adalah jumhur al-ulama. Itu berarti dalam Quran ada majaz, dan begitu juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan pula nanti yang sebenarnya hakiki tapi dimajazi-majazikan. Bisa tersalah kita di situ. Dia sebenarnya lafaznya hakiki, tapi banyak yang menganggap majazi, dan itu salah. Karena nanti akan ada qarinah yang untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah hakiki. Kalau masih bisa dibawa kepada makna hakiki, ya itulah yang diinginkan. Kalau enggak, baru pindah kepada makna majazi. Contoh umpamanya, ketika dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lan taqumas sa'atu, ini tidak ada dalam buku, lan taqumas sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Belum akan terjadi hari kiamat sampai nanti matahari terbit di barat. Ini matahari di sini hakiki atau majazi? Ada yang mengartikan dengan majazi. Matahari di situ menurut mereka adalah ilmu pengetahuan, teknologi yang katanya sekarang sudah terbit di barat. Berarti sebentar lagi kiamat. Padahal matahari di sini bukan majazi, tapi hakiki. Sebagian mengartikan majazi karena matahari itu kan menerangi, sementara ilmu juga menerangi, teknologi juga menerangi kehidupan kita. Banyak hal-hal yang kita terbantu oleh teknologi. Tapi sebenarnya matahari di situ hakiki. Jangan diartikan sebagai majazi. Kenapa demikian? Karena pada bagian akhir atau dalam riwayat yang lain itu dikatakan, seandainya matahari sudah terbit di barat, maka tertutuplah pintu taubat. Jadi kalau dikatakan itu makna majazi, lalu artinya adalah teknologi yang sekarang berkembang dan dikuasai oleh barat, berarti tertutup pintu taubat. Nah, disinilah nanti perlu kehati-hatian kita dalam memaknai sesuatu antara hakiki dengan majazi. Nah, jadi tidak pula nanti sembarangan untuk mengatakan ini apakah hakiki atau majazi. Mesti ada alasan yang jelas, yang kuat, didukung oleh apakah itu Al-Quran atau apakah hadis, atau apakah dari sisi bahasa yang nanti memang membantu untuk memperkuat makna majazi itu. Kalau tidak, maka kita akan salah. Sebab di situ juga nanti kesalahan sebahagian yang menganggap banyak hal majazi yang berkaitan dengan Allah. Tangan Allah umpamanya, ini tidak hakiki nih, ini majazi. Berarti tangan artinya dipindahkan nanti. Wajah umpamanya, ini tidak hakiki nih, ini majazi. Maksudnya bukan wajah, cari makna yang lain. Pencarian makna yang lain di situ itu bukan hanya akal-akalan, bukan hanya berdasarkan kepada logika saja, mesti didukung oleh imma Quran, imma sunnah, atau ada ihtimal lugawi. Ihtimal lugawi itu ada semacam korelasi bahasa yang memang maknanya bisa diarahkan kepada makna yang lain. Kalau tidak, berarti tetap pada makna hakiki. Maka terjadilah perbedaan-perbedaan yang sering kita dengar itu
dalam menerima berbagai sifat-sifat yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti yang berhubungan dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah yang menolak karena nanti dianggap itu sama dengan makhluk. Padahal maknanya adalah makna hakiki. Yadun itu artinya tangan, berarti maknanya makna hakiki, makna zahirnya, tapi seperti apanya itu yang kita tidak tahu karena Nabi kita tidak memberikan penjelasan. Sekarang kita akan masuk pada kaidah-kaidah yang ada pada hakiki majazi itu. Yang pertama, hamlul kalami 'alal haqiqati syar'iyyah muqaddamun 'alal haqiqatil lughawiyah. Kemarin sudah kita bahas, ada hakikat syar'iyyah, ada hakikat lughawiyah. Kalau bertemu nanti antara hakikat syar'iyyah dengan hakikat lughawiyah, dia punya makna lughawi, tapi dia juga sudah menjadi sebuah istilah syar'i, berarti hakikat syar'iyyah. Seperti kata solat umpamanya. Solat itu dia punya makna bahasa. Bahasanya artinya doa. Tapi dia juga sudah menjadi satu istilah syar'i untuk satu bentuk ibadah. Berarti itu hakikat syar'iyyah. Sekarang kalau ketemu satu kata solat dalam lafaz Al-Quran atau dalam lafaz hadis, yang pertama sekali kita membawanya kepada al-haqiqatus syar'iyyah. Kecuali kalau memang ada nanti qarinah yang membawa dia kepada makna lughawi. Jadi kaidah ini membawa kalam perkataan kepada makna hakikat syar'iyyah itu lebih diutamakan daripada membawanya kepada hakikat lughawiyah. Dalam hadis, ini sebagai contoh, dalam hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat atau tidak sah salat atau tidak sah doa. Karena kata salat ada hakikat lughawiyah dan ada hakikat syar'iyyah. Maka mendahulukan hakikat syar'iyyah aula, afdal, lebih utama. Sehingga solat di situ adalah solat secara syar'i, sebuah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka jadilah Al-Fatihah itu sebagai rukun solat. Jadi bukan diartikan di situ doa yang harus diawali dulu dengan Al-Fatihah. Disinilah kita mendahulukan makna syar'i atau hakikat syar'iyyah. Tapi ada enggak nanti dalam nas-nas yang lain kata solat itu bukan hakikat syar'iyyah, tapi hakikat lughawiyah? Ada, ketika memang didukung oleh qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah doa. Apa contohnya? Contohnya adalah perintah untuk mengambil zakat. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah zakat itu dari mereka. Maka zakat itu perintahnya diambil, bukan menunggu kesadaran orang kaya. Karena kadang dia tidak sadar. Jadi didatangi boleh pihak pemerintah untuk menunjuk satu bentuk lembaga dan mendatangi orang kaya, menghitung kekayaannya. Tapi secara resmi. Anda boleh seorang belum datang ke rumahnya kan? Ketok pintu, Pak apa kayo kan ya? Bapak kayo paknya. Etong bukan zakat. Enggak. Yang resmi yang memang menjadi mitra dari pemerintah. Maka dalam ayat tadi itu wasalli alaihim inna salataka, ada kata salat di situ. Maka di situ artinya bukan salat secara syar'i. Karena tidak mungkin diartikan sebagai salat secara
syar'i, tapi di situ artinya adalah doa. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Itulah sebabnya pada saat kita diberi, maka kita mendoakan orang yang memberi. Pada saat diambil zakat dari mereka, maka doakan mereka berkah harta, tambah sehat dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang akan membuat mereka menjadi tenang. Baik, waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi kita sudah ambil satu kaidah yang berhubungan dengan hakiki dan majazi, dan satu contoh kaidahnya kita ulang lagi. Hamlul kalami alal haqiqati syar'iyyah muqaddamun ala al-haqiqatil lughawiyah. Jadi kalau ketemu satu lafaz yang dia punya dua makna, satu lughawi dan satu syar'i, maka membawanya kepada makna syar'i itu lebih aula, didahulukan. Artinya jangan cepat-cepat kita membawa kepada makna lughawinya, karena untuk mengedepankan makna syar'i itu yang dianjurkan jika dia memang sudah menjadi satu istilah syar'i. Tapi ketika ada qarina, maka jelas dengan qarina itu nanti berarti membantu untuk menuju kepada makna majazi. Kalau umpamanya istilah as-siyam atau as-saum dalam ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. As-siyam itu hakikat syar'iyyah dan dia juga punya hakikat lughawiyah. Kalau hakikat syar'iyyah, as-siyam itu atau as-saum itu sudah menjadi istilah untuk satu ibadah. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita menyebutnya dengan puasa. Tapi dia punya hakikat lughawiyah. Apa hakikat lughawiyahnya? Al-imsak anis syai'. Menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari apa saja itu bisa disebut sebagai saum atau siyam. Nah, kalau ketemu nanti kata saum atau siyam, kita mau pakai syar'inya atau lughawi? Yang dikedepankan syar'i. Kecuali kalau ada qarina. Nah, sekarang pada kisah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Tetapi ujungnya itu sebagai qarina bahwa puasa yang dimaksud bukan puasa syar'i. Falan ukallimal yauma insiya. Maka hari ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Berarti puasa di sini menahan diri untuk tidak berbicara. Berarti bukan syar'i. Nah, kenapa dimaknai dengan hakikat lughawiyah? Karena ada qarina yang memang memalingkan dia kepada makna lughawi, dan tidak mungkin di situ dimaknai dengan syar'i. Zakat umpamanya, zakat itu ada hakikat syar'iyah, ada hakikat lughawiyah. Kalau zakat sebagai istilah syar'i, dia sebagai sebuah ibadah, membersihkan harta kita dari yang bukan milik kita, maka dikeluarkan. Maka zakat itu mengeluarkan sebagian dari harta. Tapi kata zakat itu sendiri secara bahasa itu bisa untuk mensucikan diri. Kalau dikatakan qad aflaha man zakkaha, ini zakat dalam artian syar'i atau zakat dalam artian lughawi? Nah, oleh karena itu pertama kali muqaddamnya yang didahulukan apa? Syar'inya. Tapi ketika dia punya qarina, maka barulah dipindahkan kepada makna lughawi. Ketika dikatakan waqad khaba man dassaha, berarti otomatis zakah di sini bukanlah zakat dalam artian syar'i, tetapi zakat dalam artian lughawi, itu mensucikan diri. Maka ada kita dengar istilah tazkiyatu an-nafs, tazkiyatun nufus umpamanya. Dan itu sudah menjadi tema kajian, satu tema kajian yang memang dia punya
bab-bab yang dibahas oleh para ulama. Nah, ini untuk kaidah yang pertama. Jadi hamlul kalami 'alal haqiqati syar'iyyah muqaddam 'anil haqiqati al-lughawiyyah. Sedangkan pada kaidah yang kedua, kaidah yang kedua, atau ada pertanyaan? Kalau enggak kita tambah satu kaidah. Tambahlah dulu. Satu kaidah yang kedua ini ringkas sama dengan yang tadi, ringkasnya mudah dipahami. Hamlul kalami 'alal haqiqah aula min hamlihi 'alal majaz. Hamlul kalam 'alal haqiqah, membawa kalam itu, perkataan itu kepada hakiki, makna hakiki, aula min hamlihi 'alal majaz, lebih utama daripada membawanya kepada makna majazi. Karena makna hakiki itu yang tabadur fi dzihni, itu yang lebih cepat terlintas di pikiran kita. Oleh karena itu hakikat itu juga sebagai bentuk at-tabadur dalilul haqiqah. Tabadur itu sesuatu yang cepat terlintasnya di pikiran kita, maka itu berarti yang hakiki. Maka membawa kata kepada makna hakiki itu lebih aula. Jangan cepat-cepat nanti dibawa kepada makna majazi. Selagi dia bisa dipakai makna hakikinya, maka itulah sebenarnya yang memang diinginkan. Karena makna hakiki itu yang cepat terlintas ke dalam pikiran kita. Kalau disebut singa, apa yang terbayang oleh kita? Ya singa yang ganas itu makna hakikinya. Jadi kalau ingin dibawa kepada makna majazi, berikan karinanya. Kalau tasuk aja kawanmu ya, dia nampak dan singa tadinya. Yang ada di pikiran kita itu adalah singa sebenarnya. Tapi kalau diberi karina, nampak singa dan tadi tidak kena kencang bahan darahnya. Berarti itu tidak singa asli itu. Lah kene balap-balapnya kan. Hanya singa sebenarnya. Tapi kalau tanpa karina membawa kepada makna hakiki itu yang lebih aula. Karena itu yang tabadur fi dzihn. Itu yang terlintas di dalam pikiran kita. Dan ternyata kalau dibawa kepada ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi, dipakai kaidah ini, membawanya kepada makna hakiki. Ini tadi yang saya maksud dalam memahami ayat-ayat akidah, khususnya yang berhubungan nanti dengan sifat-sifat zat itu, yang hubungan sama zat Allah, itu jangan cepat-cepat membawa kepada makna majazi. Kalau kita tidak punya dalil yang jelas untuk membawa kepada makna majazi, maka disitulah akan terjadi nanti penolakan kita terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita menyimpang dalam persoalan akidah. Allah bilang begini, kita coba bawa pada makna yang lain, padahal Nabi kita sendiri tidak memberikan penjelasan bahwa bukan itu maknanya. Kalau Nabi tidak memberikan penjelasan, berarti itulah sebenarnya yang diinginkan. Begitulah dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah. Ketika Allah meletakkan tumitnya di neraka, padam neraka itu. Apa makna hakikinya? Tentu ada makna hakiki. At-tabadur dalilul haqiqah. Jadi makna hakiki apa yang segera terlintas pada pikiran kita. Kalau seandainya kita punya alasan, ada keterangan yang datang dari dalil yang lain, bahwa itu maksudnya bukan tumit, ambil makna yang bukan tumit. Tapi kalau tidak ada, jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Kita tinggal menerima. Pada saat yang sama kita juga mesti meyakini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada bawah seperti kata wajah. Apakah dalam setiap ayat yang di situ ada lafaz wajah Allah lalu maknanya wajah, atau ada di antaranya yang makna lain? Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Ini hakiki. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Allah. Ini hakiki. Ada nanti ayat aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu berada, di situ wajah Allah. Kalau kita lihat di antara penafsirannya oleh para ulama, ketika itu tidak dimaknai dengan wajah seperti yang tadi, dimaknai dengan yang lain tuh, tapi bukan dalam artian menolak sifat wajah. Karena sifat wajah sudah sabit, sudah isbat dengan dalil yang lain. Tapi untuk lafaz ini bisa dimaknai dengan wijhah, dan itu kiblat. Dari mana dipahami? Itu dari asbabun nuzul. Kalau ditengok dalam tafsir At-Tabari, itu disebutkan di antara asbab nuzul ayat itu adalah sahabat-sahabat Nabi di malam hari yang gelap, mereka ingin mengerjakan sholat malam. Tetapi ketika itu gelap dan mereka tidak tahu arah kiblat itu kemana, sholatlah mereka ke satu arah yang mereka yakini itu adalah kiblat. Ternyata ketika sudah pagi, salah mereka, ternyata bukan itu kiblat. Datanglah sampai di Madinah, datang mereka menemui Rasul, mempertanyakan, ya Rasulullah, gimana nih ceritanya? Kami malam tadi sholat gelap-gelap ini, tidak tahu kami arah kiblat, kami menghadap satu tempat, kami yakin itu kiblat. Turun ayat tadi. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu dalam sholat itu, fasamma wajhullah, maka wajhu di situ dimaknai dengan wijhah. Wajah dan wijhah kan satu akar kata, dan wijhah di situ artinya kiblat. Karena walikullin wijhatun huwa muwalliha. Wijhah di situ artinya kiblat. Maka bolehlah dimaknai ayat tadi, kemanapun kamu mengarahkan, di situ adalah kiblat, menghadap Allah. Dimaknai wajhu di dan wijhah kiblat bukan dalam rangka menolak Allah punya wajah. Berbeda nanti ketika dikatakan yadun artinya kuat, itu dalam rangka menolak bahwa Allah punya tangan. Setelah bedanya. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, hamlul kalam alal haqiqah, membawa makna kalam kepada makna hakikat, itu aula, lebih utama. Jangan buru-buru membawanya kepada makna majazi. Barangkali masalah ini dulu sudah sering juga kita angkat. Kadang-kadang hanya dengan satu kata mukhalafatuhu lil hawadis, semua yang ada dalam Al-Quran menjadi tertolak. Tidak ada wajah diartikan kerajaan, menolak, memaknai dengan kerajaan dalam rangka menolak sifat wajah. Apa alasannya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Nanti ditolak pula istawa alal aras. Apa alasannya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Atau laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu ahlu sunnah, ulama salaf dulu, Rasul dan juga para sahabat, ayat laisa kamitslihi syai'un itu ayat sebagai alasan untuk mengisbat semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Sementara ayat yang sama digunakan oleh kelompok-kelompok dalam aliran kalam justru untuk menolak sifat-sifat
bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Di sini ada beberapa contoh seperti kata marda, hubungannya dengan bertayamum. Jika kalian sakit atau ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian datang kepada ghaid. Ghaid di sini ini tadi dikatakan sebagai majazi, tempat di mana dia bisa qada hajat. Au lamastumun nisa, atau bersentuhan atau juga menggauli istri, falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka berarti bertayamum. Kata marda, hamlul kalam alal haqiqah aula, membawa kalam kepada makna hakiki aula daripada makna majazi. Maka sakit yang dimaksud di situ sakit yang memang seseorang itu tidak bisa menggunakan air, ataupun sakit yang tidak bisa mendapatkan air. Ada orang tua sakit sendiri di rumah, dia tidak bisa berdiri untuk mendapatkan air, dia mau sholat, mana ceritanya? Mungkin tidak terjadi seperti itu. Orang sakit, dia hanya sendiri, tidak ada yang bisa membantu dia untuk mendapatkan air, sementara dia orang yang taat dan ingin tetap sholat. Masuklah waktu zuhur, tidak ada orang dekatnya dah. Bolehkah dipakai ayat ini untuk bertayamum? Boleh, karena marda di situ masuk dia dalam kategori marda secara hakiki. Jadi mungkin karena tidak bisa karena air, atau tidak bisa mendapatkan air. Oleh karena itu, Syekh Wahbah Zuhaili ketika bicara tentang sebab-sebab tayamum, ketiadaan air itu beliau rinci. Ada sesuatu yang dihukumkan sama dengan ketiadaan air. Apa contoh rinci yang beliau sampaikan? Ada air di sumur, dan satu-satunya sumur hanyalah itu. Tetapi di pinggir sumur itu ada binatang buas. Kalau pakai kakek azab. Oleh beliau disamakan dengan tidak ada, boleh tayamum. Atau ada air sumur, tapi kehabisan akal untuk mengambilnya. Tidak ada akal labi tali, tidak ada ember, tidak ada. Tapi air ada dalam sumur. Berarti tidak mungkin untuk mendapatkannya, itu disamakan dengan tidak ada air. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada dalam artian tidak ada temukan, tetapi ketika sulit untuk mendapatkannya, itu juga bagian dari arti kata ketiadaan air. Baik, terakhir barangkali ini ada beberapa contoh di sini yang dibawa kepada kaidah. Kaidah ini dibawa kepada cabang-cabang hukum, takhrijul furu' ala usul. Seperti jika seseorang berkata, rumah ini saya wakafkan kepada mereka yang hafal Quran. Jadi ada orang bilang, rumah ini saya wakafkan untuk seseorang yang hafal Quran. Maka tidaklah masuk ke dalamnya orang yang dulu pernah hafal. Kini tidak hafal lah. Dulu hafiznya, kini tidak. Berarti masuk tidak dalam kata-kata orang tadi? Tidak, karena dia tidak lagi. Karena makna hakikinya orang yang hafal Quran itu orang yang hafal Quran sekarang. Bukan dulu yang pernah menghafal Quran. Karena ada kisah-kisah juga pada ulama-ulama terdahulu, ada katanya dulu saya hafal semua Al-Quran. Sekarang tinggal satu kata aja lagi yang dihafal. Apa itu? Atina gada'ana. Bawa ke sini makan siang. Cik itu yang hafal ini.
Ada dalam kisah-kisah lucu orang-orang terdahulu. Jadi tidak masuk yang dulu pernah hafal. Jika seseorang berkata, rumah ini saya wakafkan kepada anak-anak saya. Jadi rumah ini saya wakafkan kepada anak-anak saya. Maka tidaklah masuk ke dalamnya cucu. Meskipun cucu adalah anak juga secara majazi. Cucu itu kan anak kan. Seorang kakek itu boleh mengatakan anak kepada cucunya. Karena secara bahasa cucu juga masuk dalam kategori anak dan untuk majazinya. Kalau seseorang bersumpah tidak akan menjual atau tidak akan membeli sesuatu, lalu dia mewakilkan kepada orang lain untuk membelinya atau menjualnya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Bersumpah dan kan boli sate itu lainnya. Boli dah orang makan dah. Melanggar sumpah enggak? Karena secara makna hakikinya adalah dia yang beli. Tapi makna majazinya bisa masuk tuh. Kalau umpamanya raja membangun istana, itu raja di masa-masa bata? Nggak mungkin dah kan? Di raja membangun istana, tidak akan pernah sekalipun raja pegang-pegang semen, pegang-pegang bata. Awak ajo mah kan, awak lo kojor kan? Maka makna majazinya masuk. Tapi untuk hakiki itu yang didahulukan. Nah, maka ketika dia bilang saya tidak akan pernah membeli, berarti dia yang membeli secara langsung. Contoh berikutnya. Apabila seseorang berkata, saya akan hibahkan rumah ini kepada anak-anak saya, akan tetapi yang ada hanyalah cucu. Hanya sopi anak tadi tapi yang ada ketika itu hanyalah cucu. Anak semua sudah tidak ada. Maka harus dibawa kepada makna majazi. Nah, disinilah ketika sudah tidak memungkinkan dibawa kepada makna hakiki, dibawa kepada makna majazi. Cuculah yang dimaksud oleh dia ketika itu, sebab anaknya sudah tidak ada. Contoh terakhir, jika ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan menginjakkan kakiku di dalam rumah ini. Demi Allah, saya tidak akan menginjakkan kakiku di dalam rumah ini. Maka ia akan dihukumkan melanggar sumpah apabila ia masuk ke dalam rumah tersebut dengan berkendaraan. Tidak akan ninjak kaki dan kumar kalanya. Pakai sepedanya dalam rumah. Kan tidak ninjak kaki kan? Maka dia tetap dianggap sebagai karena yang dimaksud tidak menginjak kaki itu memang maksudnya adalah masuk. Ini saya ambil contoh ini dari buku ini, bukan pula sekarang-karang. Dan apa sambungnya? Apabila ia masuk rumah tersebut dengan berkendaraan dan akan tidak dianggap melanggar sumpah apabila dia meletakkan kakinya tanpa masuk ke dalam rumah. Umpamanya kau pintu mah letak kaki sebelah ada kan? Tadi katanya saya tidak akan menginjakkan kaki. Letak kakinya badan dulu. Berarti dia tidak dianggap melanggar sumpah. Tapi kalau dia masuk meskipun pakai kendaraan, belok-belok itu baru dalam kendaraan, tidak menginjakkan kaki, tapi tetap dianggap itu melanggar sumpah karena intinya sesungguhnya adalah masuk rumah. Baik ikhwati billah, barangkali ini yang bisa kita bahas. Kaidah ketiga mungkin kita tidak cukup waktu untuk membahasnya. Kita cukupkan atau ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau undangan tertulis umpamanya kepada Al-Khudri dan istri, sebenarnya undangan itu hanya untuk
dia berdua. Sebenarnya undangan itu hanya untuk dia berdua. Dan ada memang yang dia maksud sebenarnya adalah berdua. Apalagi kalau seandainya mengadakan acara seperti itu di hotel umpamanya. Kan betong potongan lauk kan. Betong potongan lauk. Maka ndak aja pas wano sebenarnya enggak ditampek itu. Waktu lah tabati lah kan jam 5 harus lalu di situ. Tapi kalau dibuat di rumah, mungkin tidak akan seperti itu. Maka dibuatnya sebulan dan keluarga. Nah sebenarnya secara hukum asal dari segi bahasa pakai hakiki. Karena hakiki lebih diutamakan daripada majazi. Kadang dulu jadi alasan doang guys. Apa ndak apa tang boleh ini. Ndak boleh buat anak adanya dan ndak donja gua anak adanya. Jadi alasan lah untuk enggak. Jadi secara hukum asal dikedepankan makna hakiki. Tapi apakah boleh atau tidak? Apakah nanti enggak pula boleh dia umpama terbawa anak enggak pula boleh dia minumnya, makannya. Tengok wajah tuan rumah pas taswujinya. Kalau dia senang-senangnya berarti dia sudah rela dengan apa yang kita bawa. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Wallahu a'lam. Atau bisa juga dibawa kepada urf tradisi kita biasanya seperti apa. Dan memang kalau seandainya acara diadakan di rumah itu memang biasanya bukan untuk semata-mata membatasi. Tapi kalau untuk acara seperti di hotel itu memang ada kemungkinan untuk dibatasi seperti itu. Karena kalaulah semua keluarga masing-masing membawa anak, tentu berbeda dengan hubungannya jumlah lauk yang ada, karena sudah dihitung semuanya per porsi dan disesuaikan pula undangan dengan makanan yang disediakan dengan undangan. Iya kalau keneknya, kalau sama lo kadang jauh anak, nggak mungkin, nggak mungkin. Wallahu a'lam. Baik. Kalau tidak ada lagi barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, jadi ilmu bagi kita. Yang benar itu semata-mata dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru dan salah itu karena kelemahan ilmu, mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.